Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kamal di Asan, Sumatera Utara. Baik teman-teman semua, ini ayam baru masuk usia 1 hari. Jadi dalam fase brooding kita mau bahas soal bulu ayam ya teman-teman. Ini cukup panas sehingga blowernya main 2, tapi agar anginnya tidak terlalu kencang, agar tidak menyebabkan ayam wind chill, dihalangi dengan tirai itu. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya apa yang mau dibahas ya? Oh, apa tadi, bulu ya? Sebenarnya yang perlu diperhatikan pada masa brooding itu adalah bulu ayam. Bulu ayam itu mengindikasikan kesehatan ayam. Jadi mengingat bulu ayam itu adalah imun, tangga nomor 1 imun ayam adalah bulunya. Makanya jangan sampai bulunya kucel, rusak, begitu-gitulah. Karena benteng pertahanan pertama pada ayam itu adalah bulunya. Bulunya ini jangan sampai kucel. Dia harus tetap kering agar dia menyaring seluruh serangan dari luar, baik itu bakteri, virus, jamur, dan lain-lain, amonia. Biasanya yang membuat ayam ini kucel, bahasa kami lah ya, kucel. Biasanya yang membuat ayam ini kucel yang pertama kali amonia, yang kedua ini kadang ayamnya tuh begini ya, kadang ayam tuh begini. Mana ya? Ini ayam tuh manjat ke anak nipel, mangkuk nipel, kemudian terdorong ininya, pentil nipelnya ini, akhirnya basah, bulunya jadi kucel. Kalau bulunya kucel begini, jika bulunya nanti kucel-kucel begini, mana sih? Bulunya kucel-kucel begini, maka kulit akan menjadi tidak terlindungi. Kulit akan menjadi tidak terlindungi. Ini kalau kucelnya karena eksternal ya, faktor eksternal, faktor kesalahan manajemen atau kerusakan alat nipel kita, atau TMAO yang tidak diberi entah batu, guli, macam lah, atau diberi es batu agar ayam itu tidak mandi. Itu faktor manajemen. Kemudian faktor yang lain, amonia. Ada ambang batas amonia kalau nggak salah menurut rujukan IRC atau Indonesia Research Council ada di 25 ppm. Kalau aku nggak salah, boleh nanti diperiksa lagi. Kalau lebih di atas itu, maka yang terjadi kerusakan pertama adalah bulu. Kalau udah bulu ayamnya jelek, rusak, biasanya ayam itu akan rentan sekali akan sakit. Kalau udah bulu luarnya ini rusak karena amonia, otomatis bulu getar di dalam hidung. Dalam hidung ini ada bulu getar ya, dalam lubang hidung ini ada bulu getar. Bulu getar itulah sebagai penyaring bakteri maupun virus. Kalau kita bulu hidung lah, gitulah deh. Itu halus sekali, membran dia. Jadi mudah sekali hancur. Yang bisa menghancurkan itu amonia ataupun gas-gas yang lain, termasuk ini sisa H2O hasil pembakaran. Makanya harus hati-hati, harus tetap oksigen tetap dicukupin. Kalau amonia nggak ada, tapi ayam juga kayaknya tiba-tiba ada mati lemes, kemudian sering cekreh, di usia 4 hari kadang mau cekreh, bisa jadi karena memang ini ya, hasil pembakaran gas ini tidak terbuang, sehingga menyebabkan kerusakan pada mukosa. Jadi perlu diperhatikan, indikasinya sebenarnya nampak dari bulu. Bulunya ini harus betul-betul kinclong, cantiklah dilihat, gitulah. Gini ya bulunya ya, harus benar-benar begini sebenarnya bulunya. Mengingat bulu adalah imun nomor 1, benteng pertahanan nomor 1. Kayaknya sepertinya itu saja yang bisa kami bagikan hari ini, di hari Jumat ini. Semoga semua peternak, terutama kami ucapkan terima kasih buat anak-anak didik kami yang ikut kursus kepada kami. Alhamdulillah, terima kasih.
atas kepercayaannya mengikuti bimbingan khusus jarak jauh yang nggak bisa saya sebutkan. Alhamdulillah agak banyak, dari mulai Aceh sampai ke Kalimantan, Makassar, banyak lah. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat anak-anak kursus, buat para subscriber. Terima kasih. Walaupun nggak banyak-banyak kali subscribernya ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Anggap saja belum rezeki. Ya, ini kondisi ayam sangat stabil. Jadi ayam itu imun yang pertama itu saya tekankan kembali adalah bulu. Jadi kalau sebenarnya program manajemennya bagus, bulu bagus, kemudian biosecurity lingkungan bagus, kayaknya vaksin nggak pala pun bisa jalan sebenarnya. Karena ayam ini kan juga nggak rentang pemeliharaannya, nggak lama-lama kali, maksimal pun 40 hari ya, 35, 37 udah habis. Lama-lama 40 hari lah. Jadi vaksin kayaknya mengingat semua vaksin, terutama triple vaksin, ada ND, NDIB, kemudian Gumboro, baik itu Gumboro A ataupun Gumboro B, semuanya hampir imun suspend ya, menekan sistem kekebalan dulu agar ada daya kejut seandainya virus nanti datang. Itunya tujuan vaksin, ada imun suspend dia. Dan efek imun suspend ini biasanya ayam akan pilek, demam. Itu pula takutnya nggak hilang demam apa pileknya ya, berkelanjutan terus, mak gawat kita. Terpaksa diobatin dengan antibiotik dan lain-lain. Tapi kalau imunnya cepat karena settingan pada ransumnya bagus, kemudian pH air semuanya bagus, insya Allah imun suspend itu tidak lama-lamanya. Biasanya di umur 10 hari juga udah reda kalau itu gara-gara vaksin. Tapi biasanya banyak juga peternak-peternak yang sudah bertahun-tahun juga ketika cekrek, pilek karena efek vaksin terus berkelanjutan ya. Dan BW-nya pasti telat. Tapi saya nggak nganjurkan untuk nggak divaksin, aku sendiri pun vaksin. Cuman kalau misalkan bisa lah biosecurity-nya ini bagus, kayaknya nggak vaksin pun nggak apa-apa. Asal ada program antibiotikanya nanti di sini. Mengingat memang tidak bisa dipungkiri bahwa broiler ini banyak para ahli menemukan broiler di umur 1 sampai dengan 3 hari itu ada tetap E. coli, Escherichia coli. Jadi ya antibiotik sepertinya juga tidak bisa dihilangkan ya. Tinggal kita pandai-pandai memilih golongan antibiotik. Antibiotik ini fungsinya ada 3, ada pencegahan, pengobatan, dan perawatan. Jadi ya karena kita fase pencegahan, maka pilihannya harus yang ringan dia. Golongan yang ringan dan dosis yang ringan. Nah itu lebih ke dalam-dalam lagi lah ya. Satu lagi saya pesenin, hindari anak kandang ataupun kita sendiri merokok di ruang brooding. Karena bertahun-tahun saya sering ngalamin gitu, ngerokok, banyak kawan atau datang kunjungan ketika ayam bayi gini, habis itu ayamnya pilek. Perlu dikaji lagi ya mungkin ya, ke dalam perlu diteliti lagi, tapi sering lah nemui kayak gitu. Makanya setelah itu aku ngelarang ngerokok sebelum blower nyala terus. Baiklah teman-teman, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.